ada yang HK di 105 di atas ya. Nah ini biasanya kalau kayak gini asumsi saya market makernya nih serius ya mau naikin harga gitu ya. Dan kalau dilihat dari bid overnya resist terdekatnya ada di 110 gitu. Resist terdekat ada di 110. Tadi makanya nih kalau seandainya di 104 saya tadi bisa masuk at least 500 atau 1000 lot, ini mantep banget ya teman-teman. Saya malah pencet 100 tadi. Ini saya udah siapkan max sell saya 166 high-nya. Apakah 167-nya dijebol, high-nya sepertinya diisi-isi terus di situ ya, di area situ 166. Masih menunggu teman-teman, masih menunggu. Yang jadi fokus saya adalah di 165. Asal 165-nya nggak dihaki, saya masih tenang gitu ya. Nah ini 166-nya diisi jadi bid yang cukup lumayan solid 13.000 dan naik 19.000, 20.000. Nah, ini masih sudah floating profit sekitar 3,7% ya. 500 ribuan saya menunggu nih 167 apakah akan dijebol ya. Masih menunggu dan ini dijebolnya itu di HK ini teman-teman ya. Jadi di HK bukan bid over palsu yang dicabut. Makanya ini saya suka sama karakter saham yang seperti ini gitu ya, bukan mainan gitu ya. Jadi ya memang benar-benar murni jual dan beli, dan 167-nya pun langsung jadi bid yang cukup tebal ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan share video trading saya di tanggal 13 Desember 2023 ya. Di tanggal 13 Desember itu saya trading di saham AHAP, GZCO dan juga BRPT ya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke videonya saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual dan beli saham apapun ya. Jadi keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing, dan video ini hanya mereview trading saya yang saya share ke teman-teman seperti itu. Nah, sekarang kita menunggu marketnya open beberapa detik lagi. Dan ini marketnya udah open. Di kiri atas itu beberapa watchlist saham saya ya. Nah di situ saya masih coba lihat-lihat. Dan pada saat itu saham AHAP ya baru beberapa detik perdagangan sudah naik sekitar 2-3% ya. Naik 2-3% saya masuk, tapi saya salah input order itu ya. Saya masuk hanya 100 slot itu teman-teman. Nah, ini ya. Jadi saya masuknya hanya 100 slot pada saat itu. Saya coba antri lagi 200 slot. Masih menunggu ya teman-teman. Nah, ada yang HK di 105 di atas ya. Nah ini biasanya kalau kayak gini asumsi saya market makernya nih serius ya mau naikin harga gitu ya. Dan kalau dilihat dari bid overnya resist terdekatnya ada di 110 gitu. Resist terdekat ada di 110. Tadi makanya nih kalau seandainya di 104 saya tadi bisa masuk at least 500 atau 1000 lot, ini mantep banget ya teman-teman. Saya malah pencet 100 tadi. Ini 109. Nah kita lihat sepertinya nggak kuat ya. Nah tuh nggak kuat ya. Nah saya buang di 108. Jadi simple ya alasan entry sama exitnya. Saya lihat 110 itu resist ya. 110 resist, 109 ada yang buang nggak kuat, udah saya langsung buang di 108 gitu. Tapi saya masih coba pantau alasan analisa simpelnya kalau seandainya si 110 dijebol biasanya dia akan kuat naik. Jadi sebenarnya nah itu dijebol ya. Dijebol ada yang HK banyak, saya langsung ikutan masuk 500 slot kali ini ya. Masih menunggu. Nah ini sedikit agak ragu ya. Sedikit agak ragu karena 113-nya diisi terus overnya tuh teman-teman. Kelihatan ya, nah itu diisi. Nah saya langsung buang di 112 aja cuan bungkus ya. Dan 112-nya langsung tebal juga tuh teman-teman. Nah nambah cuannya sekitar 120 ribuan ya. 120 ribuan. Ya lumayan ya untuk profit hitungan saya untuk profit harian 120 ribuan pada saat itu udah lumayan ya. Nah, saya masih coba lihat-lihat lagi saham AHAP. Selain saham AHAP di watchlist saya yang naiknya lumayan itu saham GZCO ya teman-teman, GZCO. BRPT juga naik. Selain itu saham PAMJI juga naik ya. Tapi saya nggak entry di situ, saya masih lihat-lihat di saham AHAP. Ya.
Ini saham juga jadi salah satu watchlist saya berdasarkan hasil analisa data transaksi yang biasa saya share juga ya ke teman-teman, seperti itu. Nah, ini saya lihat BRPT di 1795 ada support, dinaikin supportnya 1800 belasan ribu ya sampai 12.000. Itu jadi alasan saya masuk di atasnya 10 lot. Jadi ini ya, ini alasannya jelas ya. Tapi belum tentu cuan teman-teman. Nah, diguyur langsung saya cut loss. Diguyur cut loss. Pokoknya guyur cut loss aja. Nah, itu ya. Jadi minus sekitar 11.000 ya, dari cuan 120.000 jadi 116, tapi ya masih lumayan ya, masih bisa dapat makan di Solaria nih teman-teman. Masih bisa makan di Solaria ya, kalau satu porsi ya udah cukup banget nih sama minum enak. Nah, ini saham GZCO yang saham ketiga yang terakhir yang saya scalpingin sampai beberapa kali ya tektokan. Saya entry di 155 dan 154 100 lot. Kenapa saya nggak entry langsung gede gitu? Karena pergerakannya masih belum begitu meyakinkan gitu ya. Pergerakannya masih belum begitu meyakinkan. Nah, tuh kan dibawa turun, saya langsung buang. Dan masih tersisa 100 lot ya. Udah habis, udah habis. Jadi dia turun saya langsung buang gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mungkin 1,33 minusnya. Jadi kalau ada teman-teman yang beranggapan wah dia share-nya yang cuan mulu, enggak, saya cut loss juga kok. Nggak mungkin ada orang bisa cuan terus kalau trading saham itu tuh teman-teman. Yang penting cuannya lebih besar daripada cut loss-nya. Makanya kalau misalnya dia sahamnya nggak naik, buru-buru cut loss gitu. Usahakan entry di saham-saham yang udah kita yakin dia akan naik gitu ya, simpelnya ya. Dan kalau seandainya masih sering loss ya jangan pakai size yang besar gitu. Itu sekedar saran dari saya ya. Saya antri lagi di 156, karena nggak berani saya antri di atasnya. Nih kalau nggak salah nih cuan apa loss ya? Cuan kayaknya. Ini yang membuat saya nggak all in ya teman-teman. Jadi pergerakannya masih belum confirm naik gitu. Jadi dia masih bergerak di area-area situ teman-teman. Nah, ini cuan ya. Ini cuan. Kita lihat di portofolio dari 75.000 nambah ya jadi 84.000, sempat berkurang jadi ya, tapi kalau buat makan nasi padang masih cukup gitu ya teman-teman, masih cukup seperti itu. Nah, masih menunggu. Saya scalping lagi di saham GZCO teman-teman, tapi setelahnya ini screen recorder saya nih error teman-teman, screen recorder saya error. Jadi saya baru sadar setelah beberapa menit setelahnya gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat nih perdagangan ini di kanan atas tuh baru berjalan sekitar 5 menitan ya, 5 menitan. Kalau saya nggak salah di sekitar menit ke-6 atau menit ke-7 dia ada putus nih teman-teman. Ini saya masih screening ya, masih lihat-lihat bid offer dari saham-saham sama chart 1 menitnya ya. GZCO mulai naik kencang tuh teman-teman. Nah, ini ada resist nih 160. Ada resist 63.000. Kalau dia habis dimakan, mostly kebanyakan seringnya dia lanjut naik kencang. Tapi kalau enggak, ya biasanya ada rejection dia turun lagi. Nah, itu dimakan tuh. Wah, saya ikutan, tapi ikutannya masih nggak terlalu gede dan langsung dibawa turun. Jadi digocek tuh kali ya teman-teman. Waktu itu. Nah, ini menunggu. Kalau seingat saya ini akhirnya berakhir cut loss ya. Seingat saya di trade terakhir ini cut loss sebelum screen recorder saya sadarin error gitu ya. Nah, ini dibawa turun dan ya saya udah siap untuk cut loss ya. 158 yang saya perhatiin nih. Nah, 158 saya cut loss. Seperti itu. Jadi hilang cuannya dan sisa 33.000 ya teman-teman. Nih, tapi saya masih liatin sahamnya GZCO ya, walaupun saya udah beberapa kali cut loss juga di saham GZCO, saya masih liatin saham GZCO dan screennya error ya teman-teman, jadi saya cepetin aja. Nah, ini terskip beberapa menit dan saya nggak sempat record pada saat saya entry di 161 ya teman-teman. Intinya adalah dari chart 1 menit dia sudah confirm naik dan ada buying power yang tiba-tiba gede ya teman-teman, saya jadi ikutan. Dan pada saat itu saya berani ikutannya 1012 lot ya teman-teman, cukup lumayan besar ya. Nah, ini sudah floating profit sekitar 2-3%an nih teman-teman. Saya udah siapkan max sell saya 166 high-nya. Apakah 167-nya dijebol, high-nya sepertinya diisi-isi terus di situ ya, di area situ 166.
Masih menunggu teman-teman, masih menunggu. Yang jadi fokus saya adalah di 165, asal 165-nya nggak dihaki, saya masih tenang gitu ya. Nah ini 166-nya diisi jadi bid yang cukup lumayan solid 13.000 dan naik 19.000, 20.000. Nah, ini masih sudah floating profit sekitar 3,7% ya. 500 ribuan saya menunggu nih 167 apakah akan dijebol ya. Masih menunggu dan ini dijebolnya itu di HK ini teman-teman ya. Jadi di HK bukan bid offer palsu yang dicabut. Makanya ini saya suka sama karakter saham yang seperti ini gitu ya, bukan mainan gitu ya. Jadi ya memang benar-benar murni jual dan beli, dan 167-nya pun langsung jadi bid yang cukup tebal ya teman-teman. 167 jadi bid yang cukup tebal. Nah, ini saya sudah profit sekitar 4,3%-an ya, 700 ribuan ya. Ini menunggu 168 jebol, cakep banget ya teman-teman, cakep banget, luar biasa. Dari yang tadinya cuan sekitar 30 ribuan ya, sempat 100 ribu jadi 33 ribu, dan sekarang cuan sekitar 700 ribuan. Ini saya masih menunggu teman-teman 168 apakah kuat. Nah sepertinya 168 nya nggak kuat ya, diisi jadi overtable, saya buang di 167, dan setelah saya buang dia agak rontok ya, saya buang 167. Nah ini tadi semua sama komputernya saya restart ya teman-teman. Jadi tadi sempat loss di GZCO, jadi cuan 463 net. Jadi saya berhasil cuan di hari itu 580 ribu ya teman-teman, kurang lebih 15 menit ya, 14 menit perdagangan berlangsung ya teman-teman, seperti itu. Jadi setelah ini pun saya nggak ada trading saham lain ya. Jadi tadi sempat kepotong, saya restart komputer. Nah ini trade list saya teman-teman ya, saya berhasil entry 090011 ya. Sekali lagi koin sekuritas nggak lemot ya untuk market opening, dan itu yang juga jadi alasan saya pakai ini di scalping saham ya. Buat teman-teman yang mau buka akun boleh cek link di deskripsi ya teman-teman. Seperti itu ya. Mungkin ini aja video dari saya kali ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang cuan lagi di saham GZCO boleh sharing juga di kolom komentar ya. Sekian dari saya, terima kasih, salam cuan, thank you.